video kali ini kita akan masih tetap belajar mengenai sejarah, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya di video saya, yaitu mengenai VOC. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Selamat menyaksikan, jangan di skip ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terkhusus di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan juga bidang pendidikan. Pada penasaran kan bagaimana kebijakannya? Tonton terus video ini ya, jangan di skip. Selamat menyaksikan. Oke, langsung aja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kebijakan politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman dahulu negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kerajaan-kerajaan di setiap daerahnya. Nah, datangnya Belanda ke Indonesia, mereka membawa politik adu dombanya yang lebih dikenal dengan istilah divide et impera. Dengan politik ini, mereka itu berusaha untuk menguasai Nusantara. Mereka berusaha menguasai dan memprovokasi para penguasa-penguasa kerajaan untuk dapat tunduk dan patuh kepada mereka, sehingga nantinya mereka dapat menguasai satu persatu wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kerajaan, sehingga nantinya Nusantara ini berada di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Politik selanjutnya yaitu politik pintu terbuka yang meliputi Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang berisi bahwa rakyat pribumi berhak memiliki tanah dan menyewakannya. Pengusaha dapat menyewa tanah melalui gubernur dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu selama 75 tahun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan sosial pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kehidupan bangsa Belanda yang menganut kepercayaan agama Kristen dan Katolik pada saat itu dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia yang berlatar belakang agama Hindu-Buddha, sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu mendirikan gerakan-gerakan keagamaan, yaitu gerakan keagamaan Kristen dan Katolik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda di bidang kebudayaan. Datangnya bangsa Belanda ke Indonesia memberikan pengaruh yang cukup berarti di berbagai bidang, khususnya di bidang kebudayaan. Hal itu ditandai salah satunya dengan adanya pengucapan beberapa kata yang merupakan gabungan dari bahasa Belanda dan juga bahasa Indonesia yang kemudian dikenal atau disebut dengan kata bahasa serapan. Serta pada kedatangan Belanda juga muncul tari-tari internasional, yaitu dansa dan juga arsitektur bangunan-bangunan di Indonesia yang menyerupai dengan bangunan-bangunan yang ada di Belanda. Contohnya seperti bangunan di Kota Tua, Jakarta. Dan juga adanya pembangunan pelabuhan di Anyer dan di Ujung Kulon untuk kebutuhan perang. Selanjutnya saya akan membahas kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda di bidang perekonomian. Masa pemerintahan Belanda mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami masa yang cukup sulit, terutama di bidang perekonomian. Karena pada masa pemerintahannya, bangsa Belanda memberlakukan sistem tanam paksa yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Raffles yang mengakibatkan bangsa Indonesia harus bekerja tanpa diberi upah. Contohnya, yaitu pembangunan bank sentral milik Belanda dan juga infrastruktur lainnya seperti jalan menuju Anyer ke Panarukan. Dan juga pada masa pemerintahan Belanda adanya kebijakan-kebijakan perekonomian yang menguntungkan pihak Belanda tetapi sangat merugikan bagi rakyat pribumi. Contohnya yang kita ketahui pada saat itu adanya hak-hak istimewa atau hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Selanjutnya saya akan membahas kebijakan di bidang pendidikan. Bersamaan dengan munculnya agama Kristen dan Katolik di Nusantara, di bidang pendidikan juga mulai didirikan sekolah-sekolah yang beragama Kristen dan Katolik. Hal ini merupakan implementasi dari penerapan kebijakan politik etis di Nusantara. Sehingga muncullah sekolah-sekolah yang pada saat itu contohnya yaitu Sekolah Stovia dan juga Nias yang digunakan bangsa Belanda untuk menghasilkan dokter-dokter yang akan menangani masyarakat pribumi yang mengalami sakit penyakit. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum mengerti, boleh tulis di kolom komentar, dan juga saran dan kritik boleh juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga yang menonton ini mendapatkan ilmu
yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, kalau bisa di share ke semua media sosial biar materi yang saya sampaikan pada video kali ini dapat tersebar dan menambah wawasan banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. See you. Mati lampu guys.